Hai teman-teman, ya jumpa lagi dengan saya Ilvan. Hari ini ya, jadi saya hari ini mau modifikasi router board ini RB1100 ya. Itu modifikasi power. Jadi ini kan asalnya atau standarnya itu nggak ada input DC ya. Kalau yang X4 kalau nggak salah ya, kalau X4 itu sudah ada input DC di bagian belakangnya. Nah ini kan belum ada input DC, jadi hari ini saya ingin modifikasi RB ini nanti support input DC, alias nanti dihidupkan pakai aki 24 volt atau 12 volt juga perangkat ini harus bisa hidup ya. Nanti kita bongkar dan kita lihat bagaimana modifikasinya ya. Jadi RB ini masih normal sebenarnya ya, masih bagus, yang nggak ada kendala ya. Cuma ingin saya ubah ke full DC agar menghemat daya ya, karena udah ada perangkat full DC di server saya. Oke, langsung bongkar dulu ya. Oke, ini bagian dalamnya ya. Ini bisa dilihat. Jadi di sini ternyata di bagian dalam itu dipakai seperti adaptor ya. Ya, di sini seperti adaptor. Jadi kita bisa aja langsung injek voltase atau tegangan ke sini. Ya, nanti kita ukur dulu tegangan yang dihasilkan adaptor ini. Ya, power supply lah sebenarnya ini. Ini berapa volt ya? Jadi ini saya cabut dulu. Oke, kita ukur pakai multimeter ya. Kita ukur pakai voltase ya. Oke, biar kelihatan. Kita pasang powernya dulu. Sorry ya, berisik. Oke, kita pasang powernya. Oke ya, kita ukur tegangannya. Oke, ini bisa dilihat tegangannya yaitu 12 volt ya, moga aja kelihatan. Oke, 12 volt tegangannya. Jadi kalau dilihat dari spesifikasi router board ini, itu sebenarnya tegangannya bisa sampai 10 sampai 30 volt ya kalau nggak salah ya. Jadi nanti pakai aki 2 seri alias 24 volt itu nggak masalah ya. Atau teman-teman pakai satu aki pun bisa juga menyala. Jadi ini nanti kita akan solder ya. Mungkin saya solder dari belakangnya, saya mau lihat dulu ya apakah bisa disolder dari belakang atau saya putuskan kabel ini nanti disambung ya. Ya, kita lihat mana yang lebih baik lah. Kalau bisa disolder dari belakang mungkin kelihatan lebih rapi ya. Oke, saya bongkar dulu lagi. Oke, ini udah bisa kebuka ya. Bisa dilihat motherboard dari router board RB1100 ya. Jadi seperti ini ya. Saya close up kan. Jadi teman-teman mungkin
biar bisa menikmati indahnya elektronika ya. Kalau hobi elektronika pasti ngelihat kayak gini tuh, wih kayak ngelihat emas ya. Oke, jadi seperti ini boardnya, dan tujuan saya dibuka adalah menyolder ini ya. Jadi ini, sorry nggak kelihatan tadi. Menyolder ini ya. Ini nanti saya cari min plus yang mana. Saya mau coba hidupin dulu, atau langsung aja ya. Nanti ini kan saya cari min plusnya. Oke, saya simpen dulu motherboardnya. Saya ukur ulang ya. Saya ukur ulang ini ya. Jadi saya ukur ulang agar tahu min dan yang plus yang mana. Oke, hasil di avometer, bentar ya, ini negatif 12 ya, ada negatifnya itu ya, artinya probe-nya ini terbalik ya. Kalau yang ini di sini ya, berarti ini negatif karena nilainya negatif. Kalau probe-nya yang hitam di sini, kemudian ini yang merah di sini, itu nilainya positif ya. Bisa dilihat ini nilainya positif, nggak ada minnya, berarti probe-nya letaknya udah tepat. Yang merah plus, yang hitam min atau negatif ya. Jadi ini yang positif, ini negatif. Saya tandai dulu. Berarti kabel yang warna merah, warna merah. Kabel yang ada garis ini ya, ada garisnya ya. Semoga kelihatan nih. Ini ada garisnya, yang satu kan nggak ada garisnya. Nah, kabel yang ada garisnya itu artinya positif ya. Jadi kita tinggal lihat posisi konektornya ya. Jadi di sini kan konektornya nggak bisa dibalik nih, ada seperti cekaknya ya. Ini penguncinya. Di sini juga ada penguncinya ya. Jadi arah penguncinya udah pasti ke sini ya, ke sini ya. Jadi kalau arahnya ke situ, ini ya, berarti yang ini positif. Udah dipastikan ini positif ya, positif, ini negatif. Oh, ternyata di sini ada pin juga ya. Nanti saya bisa solder melalui di sini aja kayaknya ya. Jadi kabelnya dari atas aja ya. Sip karena ini terhubung ya. Saya lihat jalur PCB nya itu terhubung ya. Saya buktikan aja agar tambah yakin ya. Kalau nggak tambah yakin nanti salah sambung, bisa repot. Kalau dugaan saya betul ya, ini saya pakai buzzer. Nah, artinya kalau menyambung itu ada suaranya ya. Nah, berarti plusnya yang ini. Kita lihat lagi ya, betul, arah jalurnya yang plus kan yang ini tadi, itu ke bawah bukan ke yang ini. Oke, kita pastikan lagi biar tambah yakin. Yang plus yang ini, yang min yang ini, atau yang ini juga bisa. Ini grounding sebenarnya sih ya. Oh, groundingnya tidak terhubung ya, dia hanya pengaman konektor power lah kayaknya. Oke, langsung aja nanti kita solder ya. Saya akan solder menggunakan kabel ini ya. Nah, ini kabelnya, ini AWG berapa ya, ini 0,8 ya, 0,8 mili. Saya nggak tahu ini AWG berapa. Biasanya kan kalau satuan kabel itu pakai AWG ya, AWG.
OIG berapa biasanya kan, itu artinya ketebalan tembaganya. Jadi ini tadi sih sedang ya, ukuran segini sini sedang, jadi ukuran segini lah, karena router board ini juga nggak memerlukan daya yang terlalu besar, jadi ukuran segini juga sedang. Wah, ini bautnya berantakan, jangan sampai hilang. Kalau hilang, ada pepatah kalau masih belajar elektronika, bongkarnya gampang, tapi setelah dipasang bautnya kurang satu. Itu pastinya pada tahu ya, kalau udah sering-sering bongkar pasti mengalami seperti itu, termasuk saya. Oke, saya mau solder dulu kabelnya. Oke, ini udah selesai solder ya. Jadi solderannya ya nggak bagus-bagus amat, tapi yang penting nggak short alias nggak bentrok kemana-mana ya. Oke, kalau teman-teman bisa nyolder lebih rapi ya lebih baik ya, jangan ngikutin saya. Oke, kita sekarang ya, ini kan kabel ya. Saya kebetulan di sini punya konektor. Nah, ini dia. Saya punya konektor XT ya, XT90. Nah, ini konektornya sebenarnya ini terlalu gede sih. Ada yang XT60 atau XT yang lebih kecil dari ini, teman-teman bisa gunain. Tapi karena nggak ada lagi, ya udah, mau nggak mau saya pakai ini aja. Jadi housingnya nih seperti ini ya. Jadi nanti saya lubangin casingnya. Ya, casingnya saya lubangin ya segede inilah. Nanti mungkin saya lem ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Oke, ini hasil finalnya ya. Jadi ini lubangnya agak berantakan sedikit ya, karena tadi saya cari alat untuk melubangnya itu nggak ada. Jadi dipaksakan saja, yang penting nanti kita kan lem ya. Di depan dilem, di belakang juga dilem. Nggak bergoyang seperti ini ya. Jadi final test kita tancapkan power supply-nya dan ukur, pastikan min plusnya betul ya. Jadi ini final testnya. Kita pasang power supply-nya sebentar. Nah, kalau kita pasang ini kan pasti hidup ya RB-nya. Oke, hidup ya. Ini hidup. Ya, itu ada tanda bunyi pip, artinya hidup. Ini kipasnya belum saya pasang ya. Ini. Nah, final testnya kita harus ukur ya, pastikan yang hitam itu min ya, kabel yang hitam itu min, yang merah itu plus ya. Jadi ini untuk mengukur apakah pemasangannya betul atau tidak ya. Oke, 12 volt ya. Ya, nggak ada tanda negatif, artinya probe-nya udah betul. Merah itu plus, hitam itu min ya. Oke.
Nah, tes selanjutnya saya nggak pakai listrik ya, pakai listrik maksudnya nggak pakai tegangan AC ya, atau tegangan listrik 220. Saya coba pakai ini power supply 12 volt ya. Ya, ini saya ibaratkan akinya lah ya. Ini power supply 12 volt ya, 12 volt. Ini saya perumpamakan sebagai akinya. Ini nanti out 12 volt kita pasang ke sini ya. Ini kan ada ya, ini konektor lawannya ya. Ya, nanti kita pasang ke situ. Ini saya solder dulu. Oke, sekarang kita coba ya. Ini udah saya pasang ke power supply ya. Nah, ini power supply, ini kabelnya, dan ini konektornya ya. Udah saya pasang dan udah solder. Nah, sekarang saya nggak pakai listrik ya, nggak pakai colokan listrik ini, tapi saya langsung pasang ke sini ya. Ini langsung saya coba. Ya, jadi menyala juga ya. Nah, ini menyala ya. Jangan hiraukan suara kipas power supply itu agak berisik. Nah, ini menyala menggunakan tegangan DC ya. Jadi ini kan belum saya lem, masih goyang-goyang. Nanti saya lem, baru nanti sudah clear, aman ya. Oke, udah sip. Sekarang kita tinggal rakit ulang ya. Cabut. Oke. Oke teman-teman, dan ini hasil akhirnya ya. Saya pakai lem bakar. Nah, jadi seperti ini. Di belakangnya juga saya lem bakar ya. Sekarang final kita rakit dan nanti tes terakhir ya. Saya mau rakit dulu semuanya. Oke, ini udah final test ya. Ini udah saya rakit semua ya. Ini ada tempelan, nanti bisa dihilangkan ya. Ini bekas tempelan konverter. Oke, langsung kita tes saja menggunakan DC ya. Oke, saya hidupkan power supply-nya dulu. Kita langsung tes saja lewat DC ya. Oke, power supply-nya udah berbunyi. Bunyinya antik ya. Kita langsung pasang. Oke, langsung hidup ya. Sorry, kameranya kena senggol. Oke, ini menggunakan power DC ya. Nah, ini power supply-nya, power supply jadul, memang hanya untuk tes-tes ya. Oke, artinya ini udah clear ya. Ini nggak pakai listrik, bukan nggak pakai listrik, nggak pakai AC 220 volt ya. Nah, ini hidup normal tanpa ada kendala ya. Oke, langsung aja nanti saya tes ke server ya.
Oke, terima kasih udah menonton ya. Semoga video ini juga bermanfaat buat teman-teman yang ingin modifikasi RB 1100 menjadi input DC ya. Ini kan tipenya X2. Kalau X2 itu nggak ada konektor DC. Kalau yang S4 seingat saya itu ada konektor yang sudah disediakan ya. Jadi ini kita harus buat sendiri konektornya. Kegedean ini. Konektornya kegedean ya. Adanya hanya ini, mau gimana lagi ya. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like jika teman-teman suka, dan jangan lupa tekan tombol subscribe ya, subscribe jangan lupa itu ya, biar saya tambah semangat bikin video-video seperti ini. Oke, bye bye.